Inilah yang akan dia katakan kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, inilah yang akan dia sampaikan kepada diri kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu kartu oracle yang akan kita gunakan sebagai media pembacaan general reading kali ini. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan? Apa yang sebenarnya ingin dia katakan kepada diri kamu dalam waktu dekat ini? Oke, langsung saja kita akan buka di satu kartu yang pertama. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada diri kamu? Kita lihat ya, di kartu yang pertama ada sepertinya kerumitan ya. Kita lihat di sini ada situasi kerumitan yang terjadi pada diri seseorang ini kepada diri kamu. Artinya emang dia pun juga jujur ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada diri kamu. Dia ingin menyampaikan sesuatu bahwasanya ini loh yang dia rasakan. Tapi sepertinya emang juga dalam konteks saat ini dia juga merasakan beberapa hal yang masih ada beban. Masih ada beban yang dimana dia itu masih punya ketakutan, masih punya istilahnya keraguan-raguan untuk menyampaikan segala hal dan juga segala sesuatunya terhadap diri kamu. Ya emang nggak salah juga dalam posisi saat ini ya. Dengan keadaan yang terjadi ada sesuatu yang ragu-ragu dengan apa yang dia rasakan. Tapi memang juga dalam posisi yang terjadi sebenarnya dia ini belak-belakan pengen bilang ke kamu kalau dia itu sedang ada masalah. Dia pengen belak-belakan ke kamu kalau dia itu sedang dalam kondisi yang memang sejujurnya dia dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Dia dalam posisi yang kacau. Dia dalam posisi yang berantakan. Jadi ya tentu di sini dia pun juga merasakan ada beberapa emosi-emosi yang tertahan di dalam dirinya saat ini. Jadi ya kalaupun boleh saya sampaikan di sini adalah memang dia jujur secara personal itu sangat merasakan, sangat-sangat merasakan adanya emosi-emosi yang tertahan karena dia ingin menyampaikan sesuatu itu terhadap diri kamu. Jadi dia tuh sudah mulai di kepala itu menyusun apa-apa saja yang akan dia sampaikan kepada diri kamu, tapi masih belum bisa untuk mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian dia polanya itu agak defensif. Kenapa saya katakan polanya itu agak defensif? Karena memang dalam kondisi yang terjadi, dia pun juga berada dalam satu posisi yang dia tuh memang agak takut-takut gitu loh untuk bisa jujur ke kamu, untuk bisa terbuka kepada diri kamu. Dia tuh takut gitu loh. Kenapa dia takut? Ya karena dia tuh takut, pertama, dia takut ngerepoti kamu. Kedua, dia takut nanti ada stigma-stigma yang negatif tentang diri dia dari diri kamu. Kemudian dia juga takut untuk membebani kamu. Artinya apa? Dia tuh punya kekhawatiran, punya ketakutan yang terjadi seperti itu. Jadi apa? Dia tuh lebih memilih untuk selama ini merahasiakan apa yang dia rasakan, merahasiakan apa yang dia niatkan itu kepada diri panjenengan. Sehingga apakah ini akan menjadi masalah bagi dia? Ya tentu, ini tentu akan jadi masalah bagi dia. Karena apa? Dia pun juga butuh orang. Dia juga butuh teman untuk bagaimana bisa untuk nge-retreat masalah yang terjadi. Untuk bagaimana bisa sharing persoalan-persoalan yang dia rasakan. Karena kalau dia pendam sendiri, dia nggak punya power gitu loh. Jadi apa? Kekuatan ini akan bisa didapatkan ketika dia tuh bisa sharing ke kamu. Dia tuh bisa cerita ke kamu. Seperti itu kondisinya. Karena apa? Kalau dia pendam sendiri, yang terjadi justru malah dampak keburukan. Justru ketika masalah itu dia pendam sendiri, dia akan menjadi dampak buruk bagi seseorang ini. Jadi ya saya rasa secara segi aura, secara segi tekanan, tekanan batin, tekanan pikiran itu pasti akan terjadi. Karena apa? Sejelek-jeleknya kamu ini, dalam tanda kutip ya, kamu bisa memberikan solusi yang tepat.
bisa memberikan solusi yang baik atas masalah yang dihadapi oleh si dia ini. Tapi ketika dia memilih untuk merahasiakan itu semua, ya memang ya risikonya dia akan mengalami tekanan emosional, tekanan psikologi, kemudian juga secara segi pikiran dia pun juga akan rumit gitu loh. Jadi emang saya rasa ketika dia mau blak-blakan ke kamu tanpa sensor ya, kemudian dia juga mau mengatakan dengan jujur, ya pasti dia akan ketemu solusi. Dia akan ketemu jalan keluar. Tapi ketika dia tidak mau jujur, tidak mau terbuka, ya sudah. Berarti dia sama saja memberatkan dirinya sendiri dengan situasi yang ada. Membebani dirinya sendiri dengan situasi-situasi yang terjadi. Jadi emang kalaupun bisa disampaikan saat ini, yang paling terpenting adalah kamu tuh tunggu aja. Kamu jangan nanya dulu. Kamu jangan untuk aktif terlebih dahulu, tapi kamu harus nunggu dulu. Harus nunggu dulu dengan apapun yang ada, nunggu dulu dengan apapun yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena dengan kau bisa untuk menunggu terlebih dahulu, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa hal yang saya rasa juga akan bisa berjalan positif sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan juga sesuai dengan apa yang kamu inginkan pada posisi saat ini. Karena ya dengan kau bisa untuk menunggu terlebih dahulu, ya pasti ini juga nanti akan sangat memberikan situasi-situasi yang baik untuk diri kamu. Dan kemudian ketika dia datang dengan kerendahan hati minta tolong kepada diri kamu, ya nggak ada salahnya tuh untuk dibantu, untuk ditolong supaya apa? Bisa memberikan situasi-situasi yang kamu tuh meringankan beban kehidupan dia. Karena apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga memang dalam keadaan yang memang saya rasa sudah cukup positif sih. Apapun yang ada saat ini, apapun yang terjadi pada diri kamu saat ini, itu sudah mulai menunjukkan kapasitas yang positif. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Semua hal yang ada sudah mulai terasa. Segala kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam posisi panjenengan semua. Dan kemudian di sisi yang lainnya adalah memang panjenengan dipandang sebagai sosok yang memang memiliki potensi untuk bisa menolong dia gitu loh. Jadi ya ketika dia menuju ke kamu, ya emang itulah pandangan dia gitu loh. Ya emang itulah yang menjadi pemikiran dia ketika dia mengarahkan kepada diri kamu. Dan bukan satu kebetulan di sini dia memikirkan kamu, dia mengarahkan ke kamu karena kamu juga dianggap paling layak dan juga paling tepat untuk membantu dia menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi pada diri kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepurdini Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.